Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sremeyanti dengan NIM 212111150 dari kelas 7I. Di sini saya akan mereview buku tentang hukum perlindungan konsumen, suatu pendekatan praktis dan aplikatif. Penulis Aris Priya Agus Santoso, Eklesia Sulistiawati, dan Triwi Sudawati. Buku ini merupakan cetakan tahun 2022 dengan total halaman around 190. Dimulai dari bab 1 pendahuluan membahas definisi konsumen, yakni orang yang mengonsumsi atau memanfaatkan suatu barang dan atau jasa. Konsumen dapat berupa pemakai barang hasil produksi, penerima pesan iklan, serta pemakai jasa atau yang kita sebut pelanggan. Kemudian ada definisi pelaku usaha yang diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan atau jasa. Definisi perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni perlindungan hukum preventif dalam bentuk peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat meliputi seluruh aspek tindakan manusia. Yang kedua ada perlindungan hukum represif berwujud upaya penyelesaian sengketa yang terdiri dari pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi. Lalu ada definisi hukum perlindungan konsumen, yakni seluruh asas atau kaidah, lembaga dan proses yang mengatur kegiatan manusia dalam kaitannya dengan upaya perlindungan terhadap konsumen. Subjek yang terlibat dalam perlindungan konsumen ialah masyarakat sebagai konsumen dan di sisi lain pelaku usaha atau pihak lain misalnya distributor, agen, yayasan lembaga konsumen Indonesia, badan pengawas obat dan makanan, dan sebagainya. Kemudian ada 5 asas perlindungan konsumen, diantaranya asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Kelima asas ini jika diperhatikan substansinya dibagi 3 asas, yakni asas kemanfaatan meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas keadilan meliputi asas keseimbangan, serta asas kepastian hukum. Kemudian terdapat 6 tujuan perlindungan konsumen yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut haknya, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, serta meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Dalam bab 3 membahas hubungan hukum konsumen dan pelaku usaha. Hubungan hukum dibagi menjadi 3 jenis, yakni hubungan hukum bersegi satu, maksudnya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan pihak yang lain hanya memiliki kewajiban. Yang kedua, hubungan hukum bersegi dua, maksudnya hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Yang ketiga, hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Hubungan ini terdapat dalam hal hak milik. Hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di antaranya hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa, hak untuk memilih, hak atas informasi, hak untuk didengar, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, serta hak untuk mendapatkan kompensasi. Sedangkan untuk kewajiban konsumen terdapat dalam pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di antaranya membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian, beritikad baik dalam melakukan transaksi, membayar sesuai dengan nilai tukar, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kemudian ada hak dan kewajiban pelaku usaha. Hak pelaku usaha terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di antaranya hak untuk menerima pembayaran, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk melakukan pembelaan diri, hak untuk rehabilitasi nama baik, serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk kewajiban pelaku usaha terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di antaranya beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi dengan benar, memperlakukan konsumen secara benar, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, memberi kesempatan kepada konsumen untuk mencoba barang dan atau jasa, memberi kompensasi apabila barang dan atau jasa tidak sesuai. Dalam bab 4 membahas perbuatan hukum pelaku usaha. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti perbuatan surat wasiat dan pemberian hibah. Yang kedua ada perbuatan hukum dua pihak seperti persetujuan jual beli dan perjanjian sewa menyewa.
Dalam bab 5 membahas klausula baku, yang menurut Maryam Darus Badrul Zaman ialah suatu perjanjian yang telah dibakukan atau dituangkan dalam bentuk formulir. Di bab 10 membahas asuransi konsumen. Terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian menyebutkan bahwa asuransi ialah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi. Asuransi ditinjau dari segi ekonomi ialah suatu sarana yang ada di dalam masyarakat untuk mengalihkan suatu risiko yang belum pasti terjadi dengan biaya yang sekecil-kecilnya, yakni berupa premi yang relatif murah atau rendah. Lalu ada asuransi ditinjau dari segi industri, ialah suatu sarana yang ada di dalam masyarakat dalam memberikan ganti rugi yang mana didapat dari hasil premi yang terkumpul apabila risiko tersebut terjadi pada para anggota yang turut serta dalam rencana termaksud. Perjanjian asuransi mempunyai dua tujuan, yakni tujuan ekonomis dan tujuan sosial. Kemudian ada otoritas jasa keuangan atau yang biasa kita kenal dengan OJK. Perlindungan konsumen pada jasa keuangan diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang lebih lanjut akan diatur dalam peraturan OJK. Di bab 11 membahas praktik periklanan dalam perlindungan konsumen. Dalam memasarkan suatu produk, salah satu cara yang dilakukan pelaku usaha atau produsen ialah dengan mengiklankan produk. Dalam mewujudkan produk yang kompetitif dan pasaran, peran periklanan akan semakin besar. Iklan yang dibuat perusahaan periklanan diharapkan mampu memberikan kepuasan baik pengiklan seperti produsen, distributor, supplier, dan retail, maupun bagi konsumen si pemakai akhir dari produk barang dan jasa yang diiklankan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, Pasal 2 Angka 2, iklan sebagai usaha jasa yang di satu pihak menghubungkan produsen barang dan atau jasa dengan kebutuhan konsumen, dan di lain pihak menghubungkan pencetus gagasan dengan penerima gagasan. Terdapat dua fungsi pokok dari iklan, yaitu sebagai sarana pemasaran produk dan sebagai sarana informasi produk. Adapun kerugian konsumen akibat dari iklan. Tujuan iklan memang salah satunya adalah mempengaruhi konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang diiklankan. Namun, meskipun demikian mempengaruhi konsumen tentunya tidak dilakukan dengan cara etis, misalnya memanipulasi informasi atau mendesain iklan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan salah satu interpretasi dari konsumen yang pada akhirnya yang dirugikan adalah konsumen itu sendiri. Dengan besarnya pengaruh iklan terhadap pola konsumsi dari konsumen, sehingga tidak mengherankan apabila dewasa ini kegiatan promosi semakin gencar dilakukan oleh pelaku usaha. Kegiatan tersebut bahkan menjurus tidak terkendali, dan hal ini dapat membawa dampak negatif pada konsumen, mengingat banyak konsumen yang seolah-olah tergantung pada iklan. Sedangkan iklan yang demikian itu belum tentu menguntungkan konsumen. Di bab 12 membahas upaya peningkatan mutu produksi nasional. Ada tiga aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen, yakni kegiatan yang dilarang kepada pelaku usaha, pemenuhan hak konsumen, serta standarisasi mutu produksi. Manfaat standarisasi mutu produksi bertujuan untuk menetapkan kualitas mutu yang baik dengan menetapkan atau menentukan kualitas minimum yang harus diproduksi. Kualitas minimum tersebut seharusnya telah berkualitas, namun hanya ditekankan pada aspek apa yang tidak boleh melewati ambang batas yang ditetapkan atau ditentukan pada level bawah mutu atau kualitas. Di bab 13 tentang penyelesaian sengketa konsumen. Terdapat dua proses yang harus dilalui apabila konsumen ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha, yaitu dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses membuat pengaduan atau gugatan atas kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha ke PPSK atau LPKSM. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di mana konsumen yang merasa dirugikan melapor kepada pihak yang berwajib, yakni polisi, untuk ditindaklanjuti sebagaimana pada proses penyelesaian sengketa di pengadilan pada umumnya. Di bab 15 membahas lembaga dan peran dalam perlindungan konsumen. Yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN mempunyai tugas berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan mengkaji terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, melakukan penelitian terhadap barang dan atau jasa, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
Yang kedua adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau yang kita sebut dengan LPKSM. Tugasnya meliputi kegiatan menyebarkan informasi, memberikan nasihat kepada konsumen, bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan, serta melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Yang terakhir ada Badan Perlindungan Sengketa Konsumen atau BPSK. Tugas dan wewenang di BPSK terdapat dalam pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satunya melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.